Nama gue Zaki. Dan ini adalah the first episode from my podcast. Oh ya, sebelumnya gue mau ngucapin selamat untuk kalian. Iya, selamat datang di podcast gue yang gue beri nama Kita Yang Begitu Hebat. Jadi singkat perkenalan, ceritanya di podcast ini gue cuma mau ngekspor dari sifat yang dimiliki oleh seorang ambivert. Iya, gak condong ke introvert dan juga gak extrovert. Just in the middle, tengah-tengah. But dia terkadang bisa kok jadi keduanya. Bisa jadi dua sosok sekaligus. Terus apa sih gunanya dengar podcast ini? Gunanya gak kurang dan gak lebih, cuma sekedar buat ngajak kita sama-sama istirahat. Istirahat sejenak dari aktivitas yang mungkin mencengkam buat sebagian orang, dengan cara ngobrol topik random yang syukur-syukur bisa jadi mood booster buat hari ini. Ya udah, gak usah baik bacot. Jadi let's start the podcast. Oh ya, ngomong-ngomong tentang tersenyum, semua orang pasti pernah ngelakuinnya. Gak mungkin gak pernah. Entah itu dia anak kecil, remaja, dewasa, tua, muda, kaya, miskin, sehat, sakit, orang baik, dan orang jahat. Oh ya, satu lagi, di saat orang itu bahagia maupun enggak, semua orang berhak tersenyum. Entah karena ia bahagia, melihat kebahagiaan, atau hanya sekedar untuk menutupi rasa sakit yang ia alami. Nunjukin bahwa ia sedang gak apa-apa. Yang bodohnya, jelas-jelas ia tahu bahwa yang di sekitarnya itu gak bisa dibohongin, terutama diri sendiri. Tapi gak apa-apa, toh gak ada juga yang larang buat tersenyum kan. Semua orang juga berhak bersikap gak apa-apa di saat dia ada apa-apa. Ya, walaupun usaha itu rata-rata gak membuahkan hasil seutuhnya, tapi siapa lagi selain diri kita yang bisa support untuk pertama kalinya. Dan di saat seseorang sedang ada apa-apa dan susah untuk tersenyum, mungkin ini yang kebanyakan orang berpikir, bahwa dirinya adalah orang yang paling sengsara di dunia. Dia merasa banyak banget ujian yang udah dia alamin. Banyak banget ujian hidup yang dia alamin, saking banyaknya hanya untuk sekedar ngalah nafas lalu tersenyum saja udah berat banget. Seolah-olah usaha kita untuk memutar waktu kembali ke masa lalu yang indah hanya sekedar untuk berusaha tersenyum kembali untuk saat ini. Mustahil. Dan gak sedikit yang akhirnya berujung pada bunuh diri karena stres yang gak bisa ketampung lagi. Baik itu masalah dari sekolah, kampus, tempat kerja, bahkan sampai rumahnya sendiri. Hey, kita semua sama-sama manusia. Yang gak bedain cuma ketakuan kita masing-masing. Dan ketika kita diberi ujian sama Allah, sampai level mana Allah udah ngasih ujian ke kita. Kata Allah, kita gak bakal dikasih suatu ujian, melainkan kita bisa ngadepinnya. Setiap kita pasti diberi ujian oleh Allah yang beda-beda. Ada yang bisa kita anggap mudah, cukup berat, sangat berat, dan bahkan saking beratnya dia udah nyerah di awal. Ini aneh. Kenapa sih kita selalu nyerah di awal? Kenapa kita selalu bilang udahan di awal? Padahal kita tahu kok, gak lebih gak kurang, tujuan adanya ujian atau cobaan itu cuma buat kita bisa lebih kuat, bisa ngadepin the next episode of our day life. Dan yang seperti gua katakan tadi, kalau Allah itu udah ngasih clue duluan ke kita. Iya, kalau kita bisa ngadepinnya. It's okay, gak apa-apa kalau mau ngeluh, manusiawi kok. Tapi jangan sampai yang kita keluhkan itu berubah jadi ketidakpercayaan. Gak apa-apa kalau mau nangis, manusiawi kok. Tapi jangan sampai yang kita tangiskan itu berubah jadi keterpurukan. Kita cuma perlu yakin kalau semua pasti bakal baik-baik aja. Meskipun hati kita bilang tidak untuk saat ini,
Gak apa-apa, gak semua harus ada jawabannya sekarang kok. Proses yang lama terkadang selalu memberi kita jawaban yang memuaskan pada akhirnya. Ya walaupun gak selalu kayak gitu pada kenyataannya, tapi gak ada salahnya kan kita bersabar dan berjuang. Dan pada dasarnya Allah lebih suka kok melihat proses kita dibanding hasil. Karena gak semua proses yang kita lakuin berbuah hasil seperti yang diinginkan atas apa yang kita sudah perjuangkan. Dan untuk yang udah benar-benar berusaha sekuat tenaga dan masih belum berhasil, gak apa-apa kok buat nyerah. Nyerah untuk istirahat sejenak dan mencoba lagi di pintu yang berbeda. Toh, untuk menuju suatu tempat gak harus lewat satu jalan yang sama, bukan? Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Walaupun kaki udah pincang, tapi kita harus tetap yakin kalau hati kita itu belum. Oh ya, satu lagi, satu hal yang sayang banget kalau kelewat. Jangan lupa berdoa. Allah bakal ingat kita terus kalau kita ingat Dia. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk tersenyum. Dah, gitu aja buat hari ini. Ingat, jangan terlalu larut dengan masalah, gak baik buat masa depan. Selamat istirahat. Selamat istirahat buat kita yang begitu hebat menghadapi masalah berat. Semoga segalanya dipermudah. Semoga kita bisa lebih bahagia bertahan lama. Gue pamit tidur. Lu juga ya. Good night. Assalamualaikum.